Pagi hari kamu bangun, buka HP, buka WhatsApp, kirim pesan ke teman, lalu pesan makanan lewat aplikasi. Semua itu kelihatannya sederhana ya, biasa aja. Tapi pernah gak sih teman-teman bertanya, gimana ya cara semua itu bisa berjalan? Bisa kita video call dari Jakarta ke Tokyo, ke luar negeri. Kok bisa ya dengan satu klik aja kita bisa berbelanja? Jawabannya ada di balik layar. Jaringan komputer, alamat IP, protokol data, keamanan, cloud, dan ratusan sistem digital yang saling terhubung. Semua ini membentuk satu ekosistem yang kita sebut teknologi internet. Bersama aku, Zahra Riolandari, dengan NIM 333724992, kita akan mengenal lebih dalam tentang internet yang sebenarnya selalu kita gunakan setiap hari. Dan siapa tahu setelah ini kita nggak cuma hanya menjadi pengguna, tapi juga pencipta dari teknologi digital di masa depan. Mulai dari wifi atau data seluler yang teman-teman gunakan untuk menonton video ini. Tahu nggak sih, itu adalah salah satu bentuk hasil dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi agar bisa saling bertukar data dan informasi. Banyak jenis-jenis jaringan, seperti LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan kecil dalam satu lokasi, seperti di rumah ataupun di kantor. Ada juga MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan dalam satu kota. Dan juga ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan luas seperti internet dan bisa antar negara. Nah, dalam jaringan itu sendiri juga ada protokolnya loh, yaitu TCP/IP dan model OSI. Protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah satuan standar atau protokol yang digunakan agar perangkat bisa saling berkomunikasi lewat jaringan, terutama internet. Jadi, TCP/IP adalah aturan komunikasi antara komputer di jaringan. Dan ada juga model OSI atau kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana data mengalir dari satu komputer ke komputer lain lewat jaringan dalam 7 lapis atau 7 layer. Yang pertama SQL, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation format data, dan yang terakhir application. Selain protokol dan aturan-aturan tersebut, ada juga IP address dan DNS. Apa sih IP address atau alamat internet? Jadi IP address itu adalah alamat unik setiap perangkat di jaringan internet. Jadi fungsinya itu kayak alamat rumah, biar data tahu harus dikirim kemana. Tanpa IP, perangkat gak bisa itu saling menemukan satu sama lain. Ada juga DNS atau Domain Name System. Domain Name System adalah sistem yang mengubah nama domain menjadi IP address. Flow-nya seperti ini, seperti saat kamu buka website. Contoh, kamu buka www.tokopedia.com di HP atau di laptop, kamu ketik nama domainnya, lalu perangkatmu tanya ke DNS server, ini IP-nya berapa ya? Lalu si DNS-nya jawab 103.8.79.189. Lalu browsermu pakai TCP/IP untuk kirim request ke alamat IP itu. Jadi server Tokopedia-nya balas dan kamu lihat tampilan webnya. Tapi kak, aku takut diserang cyber atau disadap nantinya. Tenang ya teman-teman, karena di jaringan itu sendiri ada namanya firewall atau seperti satpam jaringan yang bisa ngeblokir, mengizinkan atau memfilter data yang lewat dan itu mencurigakan. Jadi firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bisa mengontrol lintas data masuk dan keluar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain itu juga ada yang namanya VPN atau Virtual Private Network, yaitu layanan yang membuat koneksi internet kita dapat aman dan private dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP address kita. Jadi nggak perlu khawatir, karena VPN dapat menyembunyikan lokasi dan IP asli dan melindungi data saat kamu pakai wifi publik, juga mengakses konten yang dibatasi oleh wilayah dan menjaga kerahasiaan data komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang teknologi internet yang kita gunakan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.